Oke. Saya share. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke. Oke, jangan dilihat yang depan ini karena jadwal kuliah ini saya gabung antara kelas IUP dengan kelas reguler. Jadi untuk yang kelas reguler berarti pengampunya itu kan Ibu sendiri, kemudian Bu Rice dan Bu Siti Nurjanah ya. Oke, jadi apa namanya RPS sudah ada di departemen, kayaknya juga sudah diupload. Tetapi kalau Anda ingin RPS-nya, sebenarnya ada yang dalam bahasa Indonesia, sudah ada dalam bahasa Indonesia, nanti juga bisa dilihat. Tapi intinya bahwa evolusi itu merupakan bagian penting dari biologi, sehingga kajian evolusi itu mempelajari perubahan organisme dari generasi ke generasi, sehingga butuh waktunya sangat lama, sehingga evolusi itu fokusnya ada pada konsep dan prinsip-prinsip evolusi. Mohon maaf, sudah ada yang ini belum rekam? Silahkan, mungkin itu Anda perlukan ketika Anda ingin membuat dokumentasi ya. Jadi saya ulangi bahwa evolusi itu merupakan ilmu yang mempelajari perubahan organisme dari generasi ke generasi yang fokus kepada konsep dan prinsip evolusi, kemudian bukti-bukti evolusi, asal-usul kehidupan, kemudian mekanisme evolusi, variasi organisme, seleksi alam, isolasi, filogenetik, kemudian evolusi dari tumbuhan, hewan, dan manusia, dan tentu saja prediksi organisme yang akan datang itu seperti apa, begitu. Sehingga dengan mengetahui evolusi itu akan membantu di dalam pemahaman tingkah laku organisme sebagai landasan pengembangan konservasinya. Jadi kalau kita lihat mempelajari evolusi, Anda akan bisa mengembangkan konservasi dari organisme tersebut. Sehingga untuk kompetensinya, mahasiswa harus mampu mengkorelasikan kombinasi antara faktor genetik dan faktor lingkungan terhadap tingkah laku organisme yang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan di dalam konservasi. Nah, RPS-nya ini kalau diklik ternyata nggak connect. Ada nanti RPS-nya. RPS-nya nanti saya upload di Kulon saja, Anda tinggal membaca. Tapi ringkasan dari RPS itu yang saya sampaikan ini. Nah, kalau kemudian kita lihat, kelas aktivitas itu 10%, tugas itu ada 2. Tugas ada 2, yaitu case study dan PBL, problem based learning. Kemudian sehingga Anda lihat separuh tugas 50% itu adalah aktivitas Anda di kelas, termasuk tugas paling besar. Kemudian mid semester dan UTS dan UAS itu juga sama porsinya dengan tugas. Artinya ada mahasiswa yang kemarin itu tanya kenapa nilai saya itu jelek, karena dia, apalagi Anda nggak submit tugas. Anda tidak submit tugas, Anda akan kehilangan poin ini. Anda telat submit tugas, saya harus memberi penghargaan mereka yang submit online, on time. Sehingga
Anda telat seminggu, apalagi telat sebulan, ya pasti saya beri nilainya saya kurangi dibandingkan dengan mereka yang submit on time bahkan sebelumnya. Meskipun konten yang Anda buat itu sangat bagus, tetapi kita harus saling menghargai itu sehingga tidak segan-segan. Kemarin saya kalau untuk urusan kompetensi mahasiswa, karena saya harus mendidik Anda mengembangkan pola pikir, kepribadian, dan lain-lain berdasarkan mata kuliah yang diambil semester ini. Kemarin ada yang sebenarnya kalau dia mengumpulkan tugas, dia bisa mendapatkan A. Tetapi meskipun nilainya di UAS-nya itu 90 lebih, ketika nilai ini blank, Anda bisa dapat nilai apa? Dapatnya itu E jatuhnya. Jatuhnya E. Karena apa? Meskipun ini 90 lebih, taruhlah ini dapat 80, di rata-rata masih berapa? Itu kan baru 50%-nya. Jadi be careful terhadap tugas. Gitu ya. Jadi jangan menyepelekan tugas gitu. Oke. Jadi ini jadwal yang nanti Anda lakukan. Jadi selama saya akan memberikan materi sampai dengan September nanti. Jadi evolusi itu teori atau fakta sih, itu nanti yang sebagai pendahuluan hari ini. Kemudian asal-usul kehidupan di sini ini, asal-usul kehidupan. Kemudian waktu geologi, kemudian bukti, ya. Di saya layarnya nge-freeze, Prof. Nge-freeze, masih yang pertama? Masih yang pertama. Yang lain gimana? Iya, sama, Prof. Sama, oke. Masih halaman pertama, Bro. Oke, berarti saya balik lagi. Oke, saya share ulang lagi. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, jadi kalau kemudian saya lanjutkan bukti evolusi, fosil dan fosilisasi. Nah, mulai mekanisme evolusi, mikroevolusi, makroevolusi, kemudian seleksi alam, isolasi. Ini nanti yang akan memberikan adalah Bu Nurjanah. Kemudian Bu Rice itu yang akhir, dari mulai plants evolusi, animal, sampai dengan evolusi dan konservasi. Nah, ini sekarang tugas 1, mahasiswa bekerja mandiri menentukan bukti-bukti evolusi, kemudian menganalisis setiap bukti tersebut dan dampaknya. Jadi yang Anda buat nanti semacam membuat literatur review. Secara teoritis di kelas saya akan memberikan bukti-bukti evolusi itu. Tetapi poin besar sekian 11 bukti atau 12 bukti evolusi itu Anda harus detailkan, didukung oleh referensi jurnal-jurnal baru. Jadi itu yang harus Anda lakukan, sehingga ini tugas pertama. Tugas pertama. Ya, Anda outputnya literatur review, jelas nanti semua argumentasi tulisan Anda itu harus ada sitasi. Kemudian daftar pustaka tidak boleh ketinggalan. Kemudian, nah tugas kedua, ini terdaftar 64, tetapi yang masuk hari ini kayaknya kan belum full. Nah, saya tidak tahu apakah 64 ini nanti cukup waktunya untuk presentasi, sehingga mahasiswa bekerja mandiri ini maksudnya adalah kita buat kelompok saja, kita buat kelompok, misalnya satu kelompok itu berapa orang, 6 sampai 7 orang, karena 64 mahasiswa, berarti kan ada berapa kelompok? Kalau 6 berarti kan ada 10 kelompok. Oke, ada 10 kelompok. Kita ada 14 kali pertemuan.
Sehingga kalau 10 kelompok ini presentasi itu sangat dimungkinkan, begitu ya. Nah, kaitannya materi berbeda terkait evolusi dan diversitas makhluk hidup. Jadi kalau menurut saya, nanti silahkan Anda beri masukan, untuk 10, jadi silahkan saja nanti dibagi tugas, materinya itu meliputi ini. Materi yang kedua sampai dengan yang terakhir, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 materi. Boleh saja 64 mahasiswa ini dibuat 13 grup. Sehingga di masing-masing grup nanti mempresentasikan. Sehingga mulai minggu depan sudah ada 1 volunteer, 1 grup. Anda presentasinya yang saya harapkan dalam 15 menit ini jangan hanya permukaannya saja, tetapi kontennya itu harus padat, didukung oleh referensi. Jadi materi teoritis pasti akan diberikan oleh dosen, tetapi justru yang Anda sampaikan itu temuan-temuan terbaru kaitannya dengan evolusi. Kalau temuan baru itu adanya di jurnal, gitu ya. Jadi ini untuk tugas kedua, namanya saja problem based learning, sehingga misal Anda mengkaji diversitas, bahwa dulunya yang itu merupakan spesies yang sama, sekarang ini ditentukan sebagai spesies yang berbeda. Nah, ingat bahwa kajian yang Anda tulis kaitannya dengan diversitas dalam ranah evolusi, sehingga bicaranya bukan di aspek taksonominya, tetapi lebih ke arah evolusinya, perkembangannya bagaimana, begitu ya. Nah, ini untuk kriteria penilaian. Untuk mendapatkan nilai A sangat mudah, karena Anda cukup mendapatkan nilai 80 ke atas. Nah, nilai B ini 70 ke atas sampai 79. Nilai C 60 sampai 69, nilai D 50 sampai 59, nilai E kurang dari 50, itu Anda dapat E. Sehingga kalau Anda tidak mengerjakan tugas tadi, UAS dan UTS di rata-rata ketemunya itu tidak 80, misalnya saja Anda UAS dan UTS digabung rata-ratanya 85, dibagi kan masih 42,5, masih di bawah 50, Anda dapat E. Kok kejam sekali? Bukan kejam, tapi untuk mendapatkan nilai A, bayangkan sangat mudah. Anda submit saja tugasnya, minimal Anda sudah mengantongi nilai separuh lebih. Pasti kalau Anda sudah submit, nggak mungkin Anda mendapatkan nilai itu 60. Nggak mungkin. Pasti di atas 70. Isinya ada di dalam topik yang ditugaskan pasti di atas 80. Artinya satu tugas sudah di atas 80, Anda sudah ngantongi A. Tinggal 2 tugas Anda sudah ngantongi 2A. Yang 10% aktivitas Anda di kelas, kemudian Anda kan ada tadi tugas presentasi. Nah, tugas presentasi itu juga materinya itu dinilai sebagai tugas, tapi aktivitas Anda dalam ikut bertanya, menjawab pertanyaan, itu jangan dikira tidak dinilai, itu juga 10% itu tadi. Sehingga Anda lihat untuk mendapatkan nilai di atas 50, Anda dengan mengerjakan tugas semuanya, Anda sudah ngantongi nilai D, tidak E. Mosok UTS dan UAS mau blank sama sekali. Dan tapi memang tetap ada mahasiswa yang dia tidak mengikuti. Sudah diberi kelonggaran untuk remedi, malah tidak dilakukan. Jadi ketika Anda merasa tidak pede dengan jawaban UTS maupun UAS Anda, hubungi dosen, sampaikan boleh tidak saya ujian ulang untuk remedi. Tapi minta remedinya jangan sesudah nilai keluar.
begitu selesai ujian ya sudah, kalau merasa tidak pede hubungi dosen supaya Anda tidak mendapatkan nilai mati, begitu ya. Nah, kemudian ini untuk apa namanya referensi yang dipakai, silahkan sebagian besar itu bisa dicari di internet dan bahkan banyak yang dalam bahasa Indonesia. Oke. Untuk kontrak kuliah ini ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Permisi Prof, izin Ya. bertanya. Ya. Tadi untuk tugas 1 yang tugas Ya. mandiri tadi deadline-nya kapan ya Prof? Nanti di kulon akan saya tuliskan. Biasanya deadline-nya untuk 2 tugas ini saya kalau tugas yang problem based learning ini kan nantinya presentasi ya, sehingga pasti kan sampai akhir semester. Yang presentasinya di sebelum UTS itu pasti sudah akan punya nilai duluan. Sehingga untuk yang case tadi sebelum UTS. Kalau misalnya UTS itu di bulan Oktober, biasanya di awal Oktober tidak mepet dengan UTS. Di bulan awal Oktober itu sudah saya minta untuk submit. Jadi submitnya saya lebih prefer semua materi saya itu saya submitnya di Kulon, tidak di MS Team. Jadi kenapa kalau di Kulon itu akan tersimpan dengan baik, kalau MS Teams kadang-kadang saya nggak tahu, untuk ujian pun kadang-kadang juga saya upload di MS Teams sih, just in case karena online. Jadi dua-duanya Kulon dan MS Teams jalan. Tetapi untuk materi kuliah karena Undip perlu performance dan itu ada di Kulon, tidak di MS Teams. Gitu ya, sehingga semua tugas, semua materi kuliah itu akan diuploadnya di Kulon, gitu ya, sehingga deadline-nya itu akan saya buat mungkin di awal Oktober untuk tugas pertama. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Jelas, Prof. Jelas ya, sebentar. Baterai saya low ini saya. Oke. Baik, kalau sudah jelas berarti ini Ana yang belum berhasil absen siapa? Ana tadi sudah absen atau belum? Itu kok di room chat Ana. Oke, saya harus masuk. Ana Afri, halo? Iya, halo Ibu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Sudah kelihatan? Terlihat, Prof. Lihat. Oke. Baik. Saya tadi itu sudah ketembalang ceritanya. Saya pikir kuliahnya kalau dijadwal kan di lab BSF hewan. Ternyata kan semester 7 online ya. Jadi apa namanya, saya sudah kangen dengan mahasiswa. Ternyata harus online ya sudah. Ini Anda posisi di Semarang, di kos atau di rumah karena online? Di Semarang, Prof. Di Semarang, Ibu. Semarang karena rumahnya Semarang. Betul, Prof. Yang lain gimana? Saya di rumah, Prof. Di rumah, oke, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, kita hari ini jadi untuk overview pendahuluan, sebenarnya evolusi itu teori atau fakta sih. Jadi evolusi dikatakan sebagai teori, intinya ketika fokus pada pertanyaan bagaimana proses evolusi itu terjadi.
Jadi proses evolusi itu terjadi. Mengapa evolusi ditaruh di semester ke-7? Karena Anda perlu bekal dulu. Mempelajari evolusi itu tidak semudah nilai filosofi biologi itu ada di evolusi. Ya, sehingga pemahaman manusia tentang evolusi pun selalu berubah. Nah, namun di sisi lain evolusi juga merupakan fakta. Sehingga banyak sekali bukti-bukti, kalau kita bicara bukti, artinya atau petunjuk, artinya itu apa namanya, hal yang terlihat, fakta yang bisa diamati. Sehingga kalau ada pertanyaan evolusi itu sebenarnya teori atau fakta sih, ya jawabannya evolusi itu merupakan teori dan sekaligus fakta, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi teori dan fakta. Contoh, jadi kalau kita mempelajari apa namanya evolusi, dimulai dari sejarah perkembangan evolusi. Jadi kalau kita bicara evolusi, Darwin tahun berapa? 18 berapa? 59 kalau tidak salah. Nah, ini sebelum Darwin, ini sesudah Darwin. Nah, kita mulai termasuk di awal-awal abad itu kita lihat fiksisme. Aristoteles ini kan para filsuf, para peneliti awal di biologi termasuk Lin. Bahwa sebenarnya kenapa disebut fiksisme, karena organisme itu diciptakan ya sudah seperti itu apa adanya. Jadi organisme itu merupakan special creation, diciptakan khusus dan selalu tetap sepanjang masa. Itu menurut fiksisme. Mengapa? Ya zaman dulu kala belum ada mikroskop, teknologi belum secanggih sekarang. Tapi waktu itu sudah paling maju. Kita saat ini di posisi sekarang seperti ini, kita merasa hari ini sudah yang paling maju. Tapi belum tentu untuk 10 tahun, 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang kita dikatakan kita yang hidup hari ini itu primitif, bisa saja. Nah, sama. Jadi fiksisme itu menganggap bahwa organisme itu special creation, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi sesudah fiksasi kemudian ada transmutasi, ini termasuk Malthus, Lamarck, dan Lyell. Ya, ini mulainya abad 18-an, yang tadi itu mulai abad 15 dan seterusnya. Gitu. Sehingga ilmuwan mulai berpikir bahwa spesies dapat berubah atau mengalami transmutasi. Jadi kata kuncinya ada transmutasi ini. Kemudian Lamarck, jika hewan memiliki karakteristik selama masa hidupnya, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Jerapah berleher panjang karena adaptasi untuk memperoleh dahan yang tinggi. Kita lihat Lamarck sudah bicara tentang adaptasi. Leher panjang ini itu karena adaptasi, daun yang bawah sudah habis. Itu menurut Lamarck. Teori yang disampaikan Lamarck itu berkembang lama. Tapi kenapa kok ada jerapah berleher panjang, ada jerapah berleher pendek? Menurut Lamarck perbedaan tersebut tetap karena adaptasi yang kemudian dapat diwariskan. Itu Lamarck. Teori Lamarck ini, adaptasi ini berkembang lama, tapi kemudian gugur karena gini, kalau ada tikus ekor panjang, kemudian dipotong ekornya, dia punya anak, tetapi ternyata anaknya ekornya tidak pendek, tetap berekor panjang. Artinya ada sesuatu yang tersimpan di dalam yang itu turun dari generasi ke generasi. Apalagi zamannya Lamarck, zamannya Darwin saja tidak terjawab itu semuanya. Itu ya, sehingga kemudian hal penting lainnya kita yang kedua tadi untuk transmutasi ini, kemudian yang ketiga ada fosil dan strata. Yang terkenal itu adalah Smith.
Smith ini geolog, dia melakukan ekspedisi kemana-mana dan dia membuat peta batuan dan fosil Inggris. Intinya, jadi dia sorry, ekspedisinya itu seperti itu. Kemudian dia mendapatkan fosil-fosil ini. Dan William Smith ini, bukunya Smith itu yang digunakan di jurusan geologi, terutama ketika mereka Eden foraminifera, itu lebih banyak pakai Smith ini. Ya, nah spesies yang ditemukan di masa lampau berbeda dengan spesies yang sekarang. Itu yang ditemukan oleh Smith. Dan kita lihat penjelajahan Darwin ini ke Pulau Galapagos, keliling dunia, kemudian menemukan banyak biodiversitas dan berpikir sebenarnya bagaimana awal terbentuknya. Jadi itu yang memunculkan pertanyaan Darwin. Dan kemudian apa yang diungkapkan Darwin itu kan ada seleksi alam dan adaptasi. Ada seleksi alam. Nah, Darwin waktu itu tidak mampu menjawab mengapa kok ada seleksi alam, natural selection. Ketika dia menyampaikan teorinya sampai akhir hayatnya, dia selalu dihujat orang karena mengungkapkan teorinya. Tetapi dia kekeh dengan pendapatnya karena dia menganggap ada sesuatu di dalam organisme itu yang itu menyebabkan dan mengalir dari generasi ke generasi. Yang kemudian meskipun dia dilempari telur busuk dan lain-lain ketika menyampaikan teorinya, tapi kemudian apa yang disampaikan Darwin ini terjawab ketika kemudian ditemukan genetika. Jadi kita lihat di sini ini ada natural selection, ada kemudian seleksi adaptasi. Sehingga satu spesies kok bisa berubah menjadi spesies yang lain, itu bagaimana sih? Kok bisa berbeda? Perbedaan itu yang menentukan apa? Pertanyaannya Darwin itu sebenarnya kan itu. Sehingga itu yang kemudian disebut sebagai survival of the fittest. Jadi yang kuat akan tetap hidup karena menang kompetisi jika makanan terbatas. Bukan berarti selalu yang kuat yang akan menang, no. Yang lemah pun, jadi organisme yang kecil tidak selalu harus kalah. Tidak selalu harus kalah. Ketika nanti kita belajar evolusi, the big is dangerous. Jadi yang ukurannya kecil itu justru dalam perjalanan evolusi dia yang mempunyai rentang waktu panjang, gitu ya. Oke, nah kemudian yang keenam Huxley. Nah, jadi ini dua orang ini Wilberforce dan Huxley ini yang menentang Darwin. Sehingga ada perdebatan dan mereka tidak setuju teori seleksi alam gitu ya. Jadi dan macam-macam dan sejak dulu kala orang pinter pun kadang-kadang tidak smart, tidak pinter karena mereka lebih mengutamakan emosinya begitu ya. Kemudian baru sesudah Mendel menemukan hereditas, sesuatu di dalam organisme yang disampaikan oleh Lamarck, yang disampaikan oleh Darwin, itu terjawab oleh Mendel, yaitu gen. Ya, jadi karakter yang kuat akan kelihatan. Jadi sesuatu di dalam organisme itu yang memang diturunkan, yang menyebabkan dia sama, itulah yang disebut gen. Butuh waktu panjang untuk kemudian Mendel menemukan ini dan hereditas inilah yang kemudian mampu menjelaskan teori yang disampaikan oleh Darwin. Kemudian ada teori sintetis modern di mana ini ada di awal abad, memberikan argumentasi masuk akal terkait tentang evolusi bahwa
karakter dalam populasi dapat terseleksi karena tekanan alam. Seleksi alami merupakan inti dari teori evolusi, sehingga semua cabang biologi dapat menjelaskan fenomena evolusi. Nanti pada saat bicara bukti evolusi, semua cabang biologi akan mengarah ke sana. Nah, tetap sampai dengan sekarang pun tetap ada oposisi. Tetap ada oposisi. Ketika Harun Yahya di tahun 2000, awal 2000 menurunkan bukunya terkaitkan dengan evolusi, runtuhnya teori evolusi, orang sampai sejak dia memunculkan bukunya sampai dengan sekarang pun evolusi masih diajarkan sebagai mata kuliah di semua universitas dunia maupun di Indonesia. Mengapa tidak segampang itu mengatakan runtuhnya teori evolusi? Membutuhkan perjalanan panjang secara saintifik dan backgroundnya dia tidak kompeten. Dia seorang Harun Yahya engineer, tetapi dia bicara runtuhnya teori evolusi, bukti-bukti yang dia bawa benar. Jadi tidak 100% salah begitu tidak untuk Harun Yahya. Bukti-bukti yang dia sampaikan benar, tetapi tidak menghasilkan puzzle yang seharusnya. Anda beli puzzle bunga anggrek, Anda bongkar, Anda pasang lagi, ternyata jadinya bunga mawar. Interpretasinya yang kemudian menjadi keliru. Jadi puzzle ini kan bukti-buktinya. Jadi terangkai semuanya tetapi tidak menjadi bunga anggrek awalnya, tetapi bunga mawar. Buktinya apa salah? Enggak, buktinya benar. Tetapi cara merangkainya, nah inilah filosofi evolusi di situ itu. Cara merangkainya yang tidak pas itu yang kemudian menyebabkan perbedaan interpretasi, begitu ya. Sehingga untuk evolusi modern ini ada yang disebut netralis, ada yang disebut seleksionis. Seleksi alam menyebabkan hilangnya alel. Kemudian mekanisme seleksi harus terjadi. Untuk hilangnya alel yang resesif butuh 300 generasi. Kemudian kalau seleksionis tidak ada satu alel pun yang mempunyai kesamaan yang persis. Satu alel akan hilang pada 10 juta. 10 juta jangan dihitung tahunnya tahun manusia ya. Bakteri itu 10 juta itu mungkin hanya beberapa hari dari manusia begitu ya. Kemudian seleksi, tekanan seleksi biasanya secara antogenis. Nah kita lihat satu mutasi asam amino per year. One species has gene with several alleles. Kemudian no selection of mutation, no extinction. Itu untuk netralis. Jadi kalau tidak ada seleksi mutasi ya tidak akan ada kepunahan. Kemudian yang diseleksionis ada polimorfisme esensial untuk memiliki gen. Sehingga secara endingnya, kesimpulannya bahwa konsep evolusi merupakan perubahan komposisi genetik suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian seleksi alam ini tujuannya untuk dia strong, kuat, dan mampu beradaptasi pada lingkungan. Sementara seleksi alam spesifik ini yang akan menghasilkan spesies baru. Kemudian organisme itu adalah filogenetik. Nah, kalau kita bicara filogenetik itu seperti pohon kehidupan ini. Semakin tinggi pohon, semakin banyak ranting, cabang, semakin kokoh. Semua organisme memiliki ancestor yang sama, akarnya. Pohon kehidupan ini menunjukkan hubungan kekerabatan. Dia ke sini, sehingga kalau kita bicara evolusi merupakan proses perubahan satu spesies ini menjadi spesies yang lain dalam kurun waktu yang sangat panjang. Nah, jadi ini tadi sudah dijawab, evolusi itu ada yang retrogresif menuju ke kepunahan, ada yang progresif menuju ke kesempurnaan.
Contoh yang retrogresif itu adalah rusa purba, di mana tanduknya itu tumbuh tidak terkontrol sehingga akhirnya tanduknya itu melebihi dari kepalanya. Dia belum sempat bereproduksi, kawin, dia belum sempat tapi dia sudah mati. Sehingga tidak ada generasi berikutnya dan punah. Nah, mohon maaf kalau saya mengambilnya dari Al-Quran, kalau saya mengambil dari yang lain takut keliru. Jadi evolusi ini pun ada di dalam Al-Quran. Bahwa suatu spesies dapat berasal dari spesies yang lain. Itu tadi kan gitu, spesies karena mutasi dia bisa berubah menjadi spesies yang lain. Nah itu tergambarkan di surat Al-An'am. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Artinya ada perkembangan spesies. Ada yang punah, kemudian tergantikan oleh yang baru. Kemudian yang kedua, proses keragaman itu terarah pada surat Atin. Sesungguhnya kami telah membentuk manusia menurut rencana organisasi yang sebaik-baiknya. Sehingga inilah proses keragaman itu terarah. Sehingga, nah kita kemudian pertanyaannya apakah kelompok kreasionisme dan kelompok evolusi harus butuh waktu yang sama? When the last time stop following me, I am creationist. Jadi ini dari kelompok kreasionis itu seperti itu. Jadi itu sebagai pengantar evolusi ya memang ada ada filosofi yang tinggi di sana. Zidan silahkan. Maulana Zidan, raise hand. Silahkan. Halo. Ini kok sudah hilang 40 orang, tinggal 48, ada kuliah lagi ya? Oke. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan, Kak? Ya? Belum ada, Ibu. Belum ada. Baik, karena ini sudah jam 1, jadi kuliah kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, kalau nanti misalnya Anda punya pertanyaan, silahkan kita masih bisa berkomunikasi. Oke, saya izin live dulu karena harus nguji jam 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, sama-sama. Prof. Ya, izin keluar.